Aulia Hilaliyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan program studi bimbingan dan konseling. Saya sendiri berada di kelas BK3B dengan NIM C19862011087. Baik teman-teman, saya di sini akan sedikit memberikan teknik keterampilan dasar konseling. Yang pertama yaitu invitation skill. Perlu kalian ketahui, invitation skill merupakan dasar teknik keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor. Karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling. Nah, di dalam invitation skill sendiri terdapat 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu opening door, di mana kita harus mampu mengundang klien untuk melakukan konseling tentunya. Dan yang kedua yaitu memberikan dorongan kepada klien, di mana konselor harus memiliki keterampilan agar memberikan dorongan-dorongan positif, dorongan-dorongan semangat kepada klien. Dan yang ketiga yaitu membuka sesi konseling, yaitu dimana kita sebagai konselor harus membuka seperti misalnya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada konseling. Nah, yang keempat yaitu dengan mengadakan kontrak konseling. Nah, sebelum ke tahap yang selanjutnya, pada invitation skill ini kita sebagai konselor dengan konseling harus memiliki kontrak dalam proses konseling agar dalam tahap proses konselingnya dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya seperti apa praktek teknik keterampilan dasar teknik dasar keterampilan invitation skill, teman-teman bisa dilihat di video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan saudari Putri. Ya, benar. Ya, silakan masuk Putri. Baik, bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, meskipun di rumah saja ya. Sebelumnya, setelah saya membaca intake inform, di sana terdapat nama panggilan. Nah, nama panggilannya Uput ya. Ya. Nah, lebih alangkah nyamannya biar sesi konseling ini sendiri dapat merasakan kenyamanan antara saya dan Putri. Alangkah lebih baiknya saya menyebut dengan nama panggilan Uput atau Putri. Putri aja. Baik, Putri saja ya yang lebih nyaman bagi Putri. Baik, di sini saya sediakan 2 kursi. Putri boleh memilih mau duduk di sebelah sana atau di sebelah sini. Senyamannya Putri saja, silahkan. Baik, gimana, sudah nyaman Putri? Sudah. Sudah. Apakah boleh saya duduk? Boleh. Baik. Segini gimana pandangannya? Sudah cukup nyaman atau perlukah saya lebih mundur atau lebih dekat lagi? Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, meskipun kita di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Tazkiyah Nur Aulia Hilaliyah dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya sebagai mahasiswa di jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin mengenai saya atau sudah cukup? Cukup. Mungkin kita juga sudah lumayan kenal ya, jadi tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, untuk Putri sendiri gimana nih akhir-akhir ini latar belakang pendidikan dan juga aktivitasnya? Alhamdulillah saya sedang menjalani sekolah di MA Persis Rancabango, Garut. Oh, kalau nggak salah itu pesantren ya? Ya, tapi saya tidak asrama, pulang pergi. Oh, pulang pergi, wah lumayan ya, Ya. cukup capek juga. Setelah membaca di intake inform, oh iya, untuk setelah dibaca di intake inform sendiri, Putri terdapat suatu permasalahan ya, permasalahan seperti apa itu? Jadi akhir-akhir ini saya sering mengalami mimpi buruk. Oh, Jadi ketika saya tidur terus mimpi buruk, terus kebangun di tengah malam. Dari situ saya susah untuk tidur lagi. Oke, baik. Dah, untuk aktivitasnya sekarang pada akhir-akhir ini, meskipun di rumah biasanya Putri melakukan apa saja aktivitasnya? Aktivitas gak jauh beda sama sekolah biasa ya, tapi cuma ada tambahan-tambahan seperti lebih banyak olahraga, baca buku, kumpul sama keluarga, itu aja sih. Oh itu ya, alhamdulillah dengan adanya pandemi, meskipun ada pandemi tetapi memberikan hikmah tersendiri.
di dalam Intek Inform Putri juga memiliki hobi membaca buku ya. Iya, iya. Sudah banyak juga buku yang dibaca. Dibilang banyak enggak sih, Oh tapi iya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kepada sesi konseling yang lebih lanjut, saya di sini ingin bertanya kepada Putri. Putri sendiri pernah melakukan konseling sebelumnya? oh, belum pernah, ini yang pertama. Wah, kebetulan ya, dengan saya mungkin yang pertama kalinya Putri melakukan konseling. Nah, untuk konseling sendiri, apakah Putri mengetahui makna atau arti dari konseling? Tahu tapi enggak detail. Oh, baik, tidak sedetail yang biasanya ya. Baik, biar Putri lebih paham dan mengerti apa itu konseling agar kita mengetahui nih makna dari apa yang kita lakukan ya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai konseling. Konseling itu sendiri yaitu suatu proses membantu di mana saya seorang konselor dan Putri seorang konseli. Di sini saya akan membantu Putri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan Putri. Selain itu juga di sini saya akan memfasilitasi agar Putri menemukan solusi atau cara yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan Putri, sehingga Putri pun dapat menjalankan kehidupan seperti biasanya. Gitu. Nah, ya perlu diketahui juga ya oleh Putri, di sini tuh sesi konseling terdiri dari 4 sesi, di mana satu sesinya, satu pertemuan itu terdiri dari 60 sampai 90 menit. Dan ini tuh cukup rahasia juga ya, mungkin hanya kita berdua yang tahu. Saya sangat memegang asas kerahasiaan di dalam konseling, itu sangat harus diwajibkan oleh seorang konselor. Nah, kalau boleh tahu, misalnya jika ada orang tua atau teman Putri yang ingin mengetahui permasalahan Putri saat ini, apakah boleh gitu mengetahuinya? Soalnya saya juga perlu persetujuan dari Putri tentunya. Untuk sekarang cukup kita aja lah ya. Baik, dan cukup kita berdua dan tentunya hanya kita berdua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya. Baik, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan untuk dilihat dari Inform yang telah saya baca, dan pun tadi Putri telah menceritakan sedikit mengenai permasalahan Putri. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi mengenai permasalahan Putri sebelum melanjutkan kepada sesi yang lebih selanjutnya? Cukuplah mungkin yang tadi mengenai tentang mimpi buruk. Dari sesi konseling ini, apa sih yang ingin Putri rubah atau Putri harapkan mengenai sesi konseling ini? Mungkin dari konseling ini saya ingin mengembalikan lagi kenyamanan tidur saya seperti biasalah, seperti normal-normal. Baik, jadi biar harapan Putri pada sesi konseling ini biar pola tidur Putri kembali lagi seperti semula, dan istirahat Putri pun dapat menjadi lebih cukup ya, dan semaksimal mungkin ya. Baik, semoga sesi konseling kali ini dapat mewujudkan harapan-harapan Putri, dan semoga sesi konseling ini dapat memberikan dampak yang lebih positif kepada Putri. Seperti itu. Baik teman-teman, inilah sedikit praktek mengenai invitation skill yang telah saya praktekkan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi